Kembali lagi bersama Jet Channel 27. Hari ini aku podcast bersama dua wasit Riau atau di inilah Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Sekarang kita kenalan guys dari Abang Bang. Silahkan perkenalan diri Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena kita take podcastnya malam ini ya. Malam. Eh, Perkenalkan, saya Wiko Joni Yuska. Kebetulan saya wasit bola voli yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian Mas yang ada di sebelahnya, Bapak siapa Pak? kenalan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Harjuni, biasa dipanggil Harjun. Saya juga wasit bola voli dari Kabupaten Rokan Hilir. Dan kebetulan sedang ada kegiatan, ya bisa hadir di rumah yang punya hajatan. Ya, jadi mampirlah ya ke rumahnya Jet Channel. Kelihatan ya. Sebetulnya bukan mampir guys. Sebetulnya itu inilah kelebihan dari agen kita. Agen provinsi, agen pemain Jawa ini, ya kan, bisa dia menghadirkan wasit dari Rohil ke Pekanbaru, luar biasa agen nih. Kayaknya mahal bayaran. Oke, banyak yang penasaran Bang. Abang sama Mas Arjun udah jadi wasit berapa lama? Berapa lama ya? Belum lama-lama kali lah guys. 16 tahun. Kebetulan saya mulai wasit itu di tahun 2010 sampai sekarang 2020 26 ya, lebih kurang 16 tahun. 16 tahun. Baru 16 tahun. Baru ya. 16 tahun baru. Bapak berapa tahun Pak? Baru juga sih. Baru. Baru 2016. Berarti udah 10 tahun ya. Itulah Oke. kira-kira. Nah, jabatan Bang Wiko di PBPSI Kota Pekanbaru apa? Wah itu harus dijawab ya. Harus dijawab lah, Tahu kan? biar netizen nggak penasaran. Kebetulan sekarang kita lagi dipercaya untuk menjadi kabid perwasitan di Kota Pekanbaru, menggantikan mendiang Pak Dedi yang dulu kabitnya Pak Dedi toh, Andri Renaldi, karena ajal telah menjemput, maka terjadi kekosongan di Kota Pekanbaru terhadap perwasitannya. Jadi kita dipercaya untuk bersama-sama untuk membangun perwasitan Kota Pekanbaru. Kalau Mas yang sebelahnya, tunggu dulu Jet, dia udah jadi ketua Mafiro sekarang nih, beliau nih. Nah, Kebetulan cas dulu. Perjuangan kita melanglang buana di persiapan Perprov Kampar Iyalah. 2017 ya. Tapi sayangnya nggak main. Gitu ya. Oke, untuk di PBPSI Kabupaten Rokan Hilir, kebetulan sama seperti Kabid Kota Pekanbaru sedang dipercaya sebagai Kabid Perwasitan Kabupaten Rokan Hilir. Next pertanyaannya. Jadi cara menjadi wasit itu gimana Mas? Cara menjadi wasit? Ya, apakah penataran dulu ataukah gimana? Ya sih, biasanya tiap-tiap daerah berbeda-beda sih. Ada yang melalui langsung penataran baru ikut terjun ke lapangan biasa. Tapi kalau biasanya kami ya di Rokan ini biasanya kami training dulu di event-event tertentu, kami ajak dulu dia untuk supaya paham menjadi wasit bagian. Cuman ya bukan jadi wasit satu, wasit dua, jadi hakim garis. Jadi ketika dia berangkat penataran dia sudah punya modal. Berarti ditatar dulu Mas ya? Ya. Oke. Itu pelatihannya berjenjang nggak Mas? Maksudnya? Pelatihan wasitnya itu berjenjang nggak? Misalnya kan dia lisensinya nih ada cabang, ada daerah, ada nasional. Kan nasional itu ada beberapa level juga kan? Nah itu sampai berapa level Mas kira-kira? Sekarang sih sepertinya untuk wasit cabang sudah jarang nih. Rata langsung di daerah. Kalaupun ada lagi nanti penataran itu ya nasional sih
Habis itu, Nah, kalau yang berkompeten bisa upgrade ke nasional B oke. atau ke A. Tuh guys, berkompeten ya. Hmm. Berkompeten, Berkompeten. berarti berkualitas dan punya kuantitas. Berarti nggak boleh sembarangan upgrade kan, Mas? Ya, saya seperti itu. Karena kan levelnya B, A sama C kan dia beda. Nah, gimana dengan Bapak yang sudah melanglang buana di 2 level? Iya. Benar sih sebenarnya. Karena wasit ini kan sebenarnya kan kita mulai dari pengkap sih sebenarnya. Cuman pengkap itu kan bisa dibilang sudah hampir tidak ada loh. Ya, ya. Jadi biasa itu yang mengadakan mulai dari Pengda. Dari Pengda itu tingkat daerah. Ya. Apabila wasitnya sudah mempunyai jam terbang yang cukup lah dan dianggap dia bisa untuk upgrade naik tingkat ke nasional, maka dia akan diutus kembali oleh misalnya nih kan ada kalau nasional itu di Jawa lah misalnya kita taruh Jawa. Di Jawa itu kan dia kirim suratnya via Pengprov kan. Pemprov teruskan lagi ke Pengkap, Pengkot yang ada di provinsi masing-masing. Nanti Pengkot yang memiliki wasit, maka dia akan kirim apalah namanya itu ya. Surat lah ke Pemprov bahwa wasit yang berada di Pengkot itu sudah bisa layak untuk upgrade ke nasional. Mulai dari nasional C, kalau dia kompeten tadi yang dibilang, memiliki kualitas yang baik, memiliki jam terbang yang baik, maka dia bisa di-upgrade ke B, upgrade ke B, upgrade ke A. Kalau misalnya dia bisa dilirik lagi sama pusat, kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada salah satu wasit kita nanti yang bisa internasional kan. Internasional. Artinya Riau itu sudah memiliki satu wasit internasional di beach Pantai ya? pantai. Orang mana, Bang? Aslinya sih siap, nggak apa-apa lah disebut ya, suatu kebanggaan juga untuk kita orang Riau memiliki wasit sekelas internasional. Iska Novrialika, sekarang dia berdinas di Kabupaten Kampar. Wasit beach, dosen ya, Dosen. itulah lebih kurang perjalanannya harusnya. Nah, dapat info katanya Abang udah didaftarkan kandidat kemarin mau internasional wasit indoor. Tahun berapa itu? Itu hoax. Hoax ya? Hoax. Nggak ada. Hoax itu hoax. Nah, pengalaman Abang sama Mas Arjun memimpin tuh di event apa aja, Bang? Mas Arjun lah, Mas Mas Arjun Arjun dulu. nih yang banyak nih pengalamannya karena terakhir itu kalau nggak salah saya dia sampai ke Bali ya. Ya. Bali ya, luar biasa. Coba dulu ceritakan dulu pengalamannya. Apa ya? Awak segan sama yang daftar bukunya udah penuh duluan ini. Mau ngomong nasional banyak dia. Iya. Nah, apalagi daerahnya. Berarti Mas sekarang nasional B. Nasional B, Beliau nih nasional A. nasional A. Tapi nggak apa-apa juga ya kan. Iya. Kita pengalaman. Iya, Mas dulu lah. Pengalaman itu kan nggak diukur dari lisensi kan. Mas dulu lah, Mas dulu. Pengalaman sejauh ini ya untuk Provinsi Riau ya sudah pernah ke Tembilahan, ke Bengkalis, ke Pekanbaru, ke Kuansing. Kalau di nasional divisi 1 kali, waktu itu kebetulan Bali di Tabanan tuan rumah kan, ikut ke sana. Dan yang terakhir 2024 kemarin U19 Lampung di ya. Lampung. Kelewat tuh Bali ya, Bali Lampung ya. Ya, Bali. di Lampung Event nasional berarti ya. ke nasional. Nah, kalau Abang event daerahnya kita nggak usah tanya lah ya. Karena pemain-pemain pasti dia tahu lah. Nah, event nasionalnya Nggak banyak lah event nasional. Kejurnas berapa kali? Pendatang baru lah kita sebenarnya. Kejurnas, kebetulan saya dipercaya 2012 Kejurnas Junior. Nah, 2012, 2014 kembali ke Jurnas Junior. Habis itu Lipoli 2018 di Banten kalau nggak salah. Angkatan apa Banten? Banten kalau nggak salah. Banten. Terus terakhir itu event antar wilayah itu
Porwil lah. Forwil ya. Porwil yang ada di Riau kan. Itu terakhir yang apa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain kan. Mudah-mudahan. Amin dong, amin. Mudah-mudahan. Sukses 2028. Untuk Pon apa? ya. Pon. Berharaplah kita mudah-mudahan Berangkat lah ya. karena PON itu kan nggak bisa wasitnya berangkat begitu saja. PON itu kan harus tim lolos dulu untuk PON. Gitu. Kalau tim lolos PON, maka tim tersebut berhak membawa wasit pendamping. Kalau untuk wasit netral kita agak jauh lah karena PP memiliki banyak wasit internasional kan. Nah, jadi satu-satunya jalan itu kalau mau masuk itu di wasit pendamping ya salah satunya kita mesti berharap dulu Riau ini ada tim yang lolos ke PON itu. Nah, ada peluang lah minimal Riau tuh ada lah diutus untuk PON. Jadi peluangnya 2027 adalah kita lolos PON emang ya. Keinginan kita adalah harusnya keinginan kita ya mudah-mudahan kalau doa kita sama-sama itu Riau itu lolos putra putri indoor, lolos putra putri pasir. Kan makin banyak tim kita yang ikut maka akan makin banyak wasit kita yang bisa bertugas di situ. Keinginannya sih begitu. Entah siapa nanti yang ditugaskan oleh Pemprov itu kan hak prerogatif yang dimiliki oleh Pemprov toh. Ya kita serahkan kembali sama Pemprov. Begitulah begitu. Nah, ini Jeffrey ada pertanyaan nih. Silakan, Jeff. Ini apa nih? Di event resmi atau apa nih? Ya, apa yang kau alami boleh juga. Oh, iya. Ah. Dari kami ini kan Bebas. sering tarkam ya Bang. Pemain tarkam bukan sering tarkam, pemain Pemain tarkam. tarkam ya. Kami kan pemain tarkam, jadi sering main-main ke daerah-daerah tanya kan. Kadang-kadang kan ada yang wasit nih kelas ya. Ada nggak inget dia? Sebenarnya begini, kita mesti garis bawah dulu bahwa wasit itu berat sebelah. Saya bilang seharusnya wasit itu tidak dibenarkan untuk berat sebelah. Ya, karena wasit itu dia mesti menjadi netral. Maksudnya netral itu dia tidak boleh berpihak kepada salah satu tim. Tidak dibenarkan wasit itu berpihak kepada salah satu tim. Jadi kalau wasit itu memenangkan satu tim maka dia sudah mencoret kode etik yang disumpah dia. Jadi kalau balik pertanyaan Jeffrey tadi ada nggak wasit itu menegur? Kalau yang resmi harus ada. Ada ya. Ada. Karena di resmi itu ditugaskan oleh misalnya Pemprov lah mengadakan atau Pemkot lah mengadakan resmi seperti divisi utama. Divisi utama itu ada ditugaskan teknikal dilijet yang mengatur seluruh event. Terus ada lagi yang ditugaskan sebagai dewan hakim yang bertanggung jawab terhadap pertandingan yang berjalan. Terus ada lagi SRC namanya Special Referee Committee itu yang bertanggung jawab terhadap penugasan wasit. Terus mengevaluasi wasit, mempertanggungjawabkan segala keputusan wasit. Maka apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wasit misalnya, ada nggak yang mengevaluasinya? Ada, yaitu tugas yang ditunjuk oleh pengurus tadi yaitu melalui SRC tadi, referee komitenya. Ya mungkin kalau ditakam ya mungkin takutnya lapor. Oh iya. Ya, biasanya kalau kita Pekanbaru, ini kalau kita bicara di kota Pekanbaru, beberapa tahun belakang ini kita sudah merubah mindset ya, bahwa wasit itu tidak ditugaskan berdasarkan dia tugas saja. Misalnya begini, yang dibutuhkan oleh panitia itu 6, maka Pemkot itu tidak utus 6, maka ditambah 1 sebagai koordinator wasitnya. Jadi nanti koordinator ini yang akan mengkoordinir wasitnya yang bertugas, termasuk nanti kalau ada pertanggungjawaban tentang wasit maka dia yang akan menyelesaikan. Nah, koordinator itu lebih kurang kalau resmi itu sama seperti SRC-nya lah. Jadi lebih kurang begitu dia. Jadi kalau ada kendala-kendala tentang wasit, dia boleh membantu memutuskan atau memecahkan permasalahannya. Maka apalagi zaman sekarang wasit kan sudah banyak dibantu kan sebenarnya. Dibantu dalam segi apa? Yang pertama komunikasi. Komunikasi kita sudah pakai HT.
Ya kan, kalau event-event resmi itu malah lebih enak deh. Contoh Proliga nih yang lagi bergulir. Proliga itu kan sudah pakai teknologi deh. Oh, Teknologi berupa Tab. VAR-nya kan. ya, Disediakan tab, disediakan challenge, dan apabila tim tersebut merasa tidak puas, maka dia kan bisa langsung challenge permintaannya. Maka tim itu boleh mengajukan challenge itu apabila dia masih memiliki challenge-nya. Nah, apabila keputusan wasitnya tidak sama dengan yang diputuskan atau berlawanan, maka dia bisa menganulir keputusannya. Begitu. Begitulah lebih kurang. Jeb channel. Channel. Kalau di Rohil gitu juga mas. Agak sedikit berbeda. Mungkin karena faktor geografisnya ya. Nah, kan Dekat ya. sangat dekat sekali. Itu satu event bisa 70 kilo, 45 kilo sekali berangkat. Nah, mungkin sedikit beda ya, mekanismenya aja yang berbeda. Itu aja sih. Tapi penyajiannya sama. Jadinya sama. Nah, apakah ini kan ibaratnya Pengkot ini sebagai percontohan nih bang dari 11 kabupaten kota lainnya. Belum tentu. Nah, kita anggaplah begitu Belum karena kan tentu. ini mama kota atau ibu kota kan. Nah, apakah tidak ada tindak lanjut dari kabupaten kota yang 11 ini untuk melakukan pemerataan seperti yang dilakukan Pengkot? Karena gini bang, ya ini kebetulan ya kata mereka saya agen. Nah, saya kan melihat sendiri juga di daerah-daerah itu ya wasitnya memang ada yang belum update tentang teknologi dan peraturan. Nah, apakah Oh, Pengprov dan Pengkot jadi begini dia. Kalau kan kita mesti bagi dulu nih update-nya tentang teknologi dan update tentang aturan. ya, Kita bahas tentang teknologi dulu ya. ya, Teknologi itu kita sebenarnya tidak ada yang tidak bisa sebenarnya untuk mengupdate teknologi. Permasalahannya adalah seberapa kuat kemampuan finansialnya kabupaten kota tersebut. Karena pada saat kita update ini, kan kita mesti sediakan Dana. tab-nya. ya, Terus kalau pakai challenge lagi kita mesti siapkan kameranya. Kan itu tidak dalam budget yang sedikit. Kalau tidak salah saya nih ya, kalau saya salah mohon dikoreksi bagi penonton-penonton Jeb Channel juga. Setahu kita Indonesia itu yang cuma pusat Satu. ya, dan pusat punya ya, nggak sewa kan ya? Bukan. Pusat punya kan? Pusat punya. Nah, saya rasa di kabupaten kota belum ada yang standar seperti pusat tersebut, ya kan? Nah, apabila dia pusat itu bermain misalnya di Kalimantan, di Riau ada event, ada event resmi, ada challenge, maka itu kan yang dipakai tetap punya pusat, tidak yang disediakan oleh Pengprov atau Pemkap. Nah, jadi kalau untuk update itu saya rasa tidak ada kemungkinan tidak ada tuh, gimana bahasanya dia, bisa kita laksanakan, cuma memang butuh dana yang besar. Mudah-mudahan nanti pengurus bisa memfasilitasi lah ya untuk itu, mudah-mudahan. Terus kalau kita aturan, seharusnya ya wasit itu dia selalu update tentang aturan. Nah kan kita tidak tahu juga bagaimana kemampuan dan kemampuan lah kita bilang ya, atau fasilitas yang ada di kabupaten kota, ya kan. Sebenarnya aturan itu kan kita tinggal buka FIVB kan, di link FIVB webnya ada harusnya. Terus di situ kan ada new rules-nya, aturan terbaru apa-apa saja perubahannya di sebenarnya ada, cuman kan dalam versi bahasa Inggris. Kalau wasitnya mau maju, seharusnya wasitnya update. Kalaupun dia tidak update ke situ, minimal sekali dia bertanya, komunikasi sama rekan-rekan yang lain. Contoh, kita Pekanbaru misalnya tidak update tentang aturan. Kan kita bertanya misalnya ke Rohil, oh Rohil apakah dapat aturan terbaru?
ya kan, oh dapat, dan ini kan itu bentuk komunikasi yang dijalin sesama wasit Oke. kan. Tapi kalau misalnya Rohil dapat, Rohil tidak bagi, permasalahannya di Rohil, Nah, berarti dia makan sendiri aturannya. maksud Nah yang begini nanti Jeb, Hmm. yang itu bisa jadi simpang siur terhadap atlet. Oh iya. Kenapa bang bilang begitu? Misalnya Jeb main di Rohil, Hmm. dia sudah pakai aturan terbaru, Oh iya. sedangkan kita pekan baru kita tidak dapat aturan itu, Iya iya iya. ya kan, kita tidak dapat aturan tersebut. Berarti kan kita tidak tahu nih main pekan baru begini, nanti main di Rohil terjadi Iya, perbedaan aturan, Nah. kan jadinya atlet ini Heeh. kenapa ada perbedaan, ya kan, kenapa ada perbedaan tentang aturan. Nah sebaiknya kalau saya saran sih, wasit-wasit yang masih aktif atau yang mau aktif itu memang harusnya update tentang aturan. Kalau tidak ya pasti ketinggalan, karena aturan ini terus berubah kan. Hmm. Dia aturannya per 4 tahun, tapi di antara 4 tahun itu nanti ada aja perubahannya, karena FIVB itu dia terus lakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang membuat permainan itu menjadi menarik. Nah, contohnya kayak gini berarti bang ya. Ah, ini untuk Jeffrey kan dia setter nih. Coba aku ini ya. Nah, Ya. coba kan. Kan aku pernah main di daerah lah, di sebenarnya. Hmm. Jadi ini peraturan lama, tapi tahu kan udah Baru. peraturan baru. Oke. Jadi gue bilang, Contoh misalnya posisi rotasi. setter. Hmm. Misalkan kalau misalnya kita apa kan, yang depan, Ya. Oke. kan udah bebas sekarang kok. pemain servis atau receive? Yang di tengah, yang apa? Bukan pemain Posisi golin kok Kita servis. servis. Ah, Ya. Kan bebas sekarang, Ya, nggak oke. harus ini kan. Ah. Jadi dipikir sama dia. Jadi gue bilang, ini kan ada peraturan baru sih. Di sini tetap yang lama dipakai. Jadi gimana? Nah, saya menarik nih. Saya suka ini begini. Kalau tanya kayak mana ini sih, kita mesti tanyakan dulu ke daerah itu, dia update nggak tentang itu, ya kan. Terus dia update nggak tentang itu, terus dia pakai nggak aturan itu. Nah, kalau saya bilang, kalau Pemprov Riau itu sudah pakai, sudah diedarkan, maka tidak ada perbedaan tentang itu. Nah, ini kan perubahannya sebenarnya kan simple, masalah perpindahan tim dari pelaku set saja. Yang dulunya sebelum bola diservis dia harus berada di posisinya. Sekarang pada saat tim tersebut menjadi pelaku set, maka pemain itu dia boleh Bebas. berada di mana saja. Hmm. Kan simple sebenarnya. Tapi kalau ini dia tidak update, dia tidak pakai, maka ini kan terjadi perbedaan. Nah, ini yang akan jadi keributan. Kalau seharusnya kalau itu sudah kita terapkan, maka mau tidak mau dia harus terapkan. Nanti jangan sampai ada bahasa yang tadi itu. Wah, belum tahu. Ini kita sebenarnya ini kan negatif thinking saja dia. Tim wasitnya memenangkan tim tersebut. Karena kita tidak tahu dia update nggak tentang itu. Dia tahu nggak Jadi tentang ya. aturan itu. Dia Kan kadang-kadang tidak tahu semua wasit dia update itu. kadang dia melawan lah. Maksudnya ini peraturan kami. Ini peraturan kami. Gitu. Bisa dia kan? Sebetulnya tidak ada aturan itu yang diterbitkan oleh panitia. Panitia itu kan bisa menerbitkan aturan sebelum bertanding kan. Kalau aturan dalam bertanding itu kan satu buku kitab sucinya, Iya. buku peraturan kan. Sekarang ini yang berlaku buku peraturan. Maka wasit itu kitab sucinya buku aturan, maka dia harus pegang buku aturannya. Dia mesti berpatokan kepada buku aturannya. Bukan aturan yang dibuat oleh panitia. Ya kan, kalau ini terjadi dibuat panitia, maka ini pun jadinya takutnya terjadi keributan, ya kan. Wasitnya juga kan jadi serba salah kan. Iya. Kalau saya bilang wasitnya jadi serba salah. Kalau kita bilang itu harusnya wasitnya nggak usah mimpin gitu. Kalau dia panitia ngotot untuk pakai apa panitia, ya udah panitia aja wasit, nggak usah wasit resmi dari PBVSI. Kan simpel toh sebenarnya. Jadi tolonglah rekan-rekan calon-calon pembuat event, pembuat event
Jadi silakan buat aturan sebelum pertandingan, tertib tentang pertandingannya semenarik mungkin ya silakan, ya kan. Tapi aturan permainannya itu jangan sampai dirubah. Maka aturan permainan itu pakailah aturan permainan yang diterbitkan oleh FFPB dan dikeluarkan oleh PBPSI. Jadi jangan membuat aturan tersendiri tentang itu supaya pertandingannya bisa berjalan dengan lancar, wasitnya pun jadinya selamat kan, karena dia berpatokan satu terhadap buku peraturan begitu. Lanjut Wak, kemarin pertanyaannya kan, Iya. kalau masalah aturan, tanya lah. Nah, inilah aja loh. Kadang-kadang kan wasit tuh kan, maksudnya saran aja lah untuk wasit-wasit daerah tuh update sedikit lah gitu. Maksudnya biar kita ini nggak berbeda-beda nih peraturannya. Nanti di sini beda, sini beda, sini beda. Aja sih. Sebenarnya begini aja. Sebenarnya kita beberapa kabupaten kota itu sudah ada wacana sebenarnya. Sebenarnya wacananya di Februari untuk sebetulnya mengadakan itu Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru eh, seperti refreshing lah penyegaran lah tentang aturan kan. Iya. Dan kita akan datangkan nggak salah satu malah salah dua orang pusat yang Notabene. kita anggap Contohnya wasit-wasit lah ya. contohnya wasit-wasit Di Indonesia. Wasit di Indonesia. Proliga. Saya tidak sebut namanya, yaitu salah satunya itu wasit internasional yang sekarang sudah Tidak wasit. yang sudah tidak wasit lagi, ya kan. Dan sekarang malah dia dipercaya jadi bukan SRC, malah technical dirigent di pertandingan-pertandingan FVC. Dan salah satu juga satu lagi yaitu wasit penal Proliga yang berkali-kali saya rasa belum tergantikan. Pokoknya pendek-pendek pokoknya. Saya nggak sebut namanya pending. Nggak. Yang satu lagi wasit internasional ini saya juga tidak sebut namanya, tapi itu barometer kita lah bahwa Raditya itu merupakan wasit yang kita bisa contoh lah. Tapi sayangnya yaitu kita belum ketemu jadwalnya. Jadwalnya belum ketemu karena bentrok dengan Proliga kan. Dia sibuk ngurus Proliga. Nah, jadi kalau itu dapat terlaksana, yang ada kan Kota Pekanbaru. Sebenarnya itu untuk Kota Pekanbaru. Tapi kita buka peluang terhadap kawan-kawan mana tahu ada yang ikut. Ya kan, dari luar ya kita persilakan. Ya kan? Kita persilakan. Yaitu tujuannya untuk menyatukan persepsi bahwa wasit itu mesti satu begini loh. Tidak ada perbedaan, oh wasit Pekanbaru begini, wasit Kampar begini, wasit Rohil begini, apalah begini, kan tidak ada. Karena wasit itu satu kitab sucinya, berarti satu aturan yang dipegang. Tidak berbeda-beda dia. Mudah-mudahan itu nanti bisa terlaksana. Tidak pun sebelum puasa, setelah puasa lah ya, mudah-mudahan ya. Tergantung agen nanti sponsornya seperti apa. Iya. Terus Masuk. ini yang masalah bola double itu yang peraturan baru itu gimana Pak? Apalagi kan dia setter nih. Oh, Kau dengar kan nih Pak? bola double ya. Nah, bola double yang terbaru itu gimana? Jangankan yang terbaru, Mas Arjun lah yang jawab. Karena dia yang dapat ngeluarin infonya kan. Coba lah dulu. yang lama aja sebetulnya banyak yang jadi permasalahan kan? Tentang sentuhan pertama kan. Ayo coba Coba lah kita ya. Kalau seorang tuh Tunggu dulu. Di podcast Jet Channel ini boleh merokok? boleh ngerokok? Boleh. Ya. Oke, terima kasih. boleh makan jajan. Boleh. Tapi banyak ya sponsornya ya. Banyak. Luar biasa Jet Channel. Sponsor. Luar biasa Jet Channel. Banyak guys. Nih. Makan dulu, Nih. dulu, enak kan dulu. Baca dulu. Pak, bukalah jajanan dulu. Ini kalau bahas aturan ini kayaknya ini nggak cukup sejam 2 jam. Sampai pagi. Lebih pagi ya. Enggak, karena biar teredukasi semua kan. Ya. Biar pada tahu. Karena biasanya saya kan dapat juga laporannya kalau Jet Channel ini Podcast nyalakan wasit. bukan. Terus Dia kalau terekam kan salah satu orang yang Protes. memprotes. Nah, berarti pasti bakal banyak pertanyaannya. Nah, ini saya senang sebenarnya supaya rekan-rekan yang lain juga atlet-atlet maupun